Saya penasehat panitia. Penasehat panitia Gema Pemuda 2026 yang diselenggarakan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia IKPPI. Ketua panitianya namanya Sinda Sutadi Sastra. Saya jadi penasehat panitia. Pak, mungkin boleh sedikit menjelaskan sejarah dari organisasi ini seperti apa sih, Pak? Kalau IKPPI ini kan terbentuk tahun lalu, selesai mereka melaksanakan Kongres Pejuang Perempuan Indonesia di salah satu hotel di Gunung Sahari. Setelah itu dilembagakan. Nah, lembaganya namanya Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia. Ketua umumnya yaitu Sinda Sutadi Sastra. Baik, Pak. Kalau untuk organisasi sendiri ini sebenarnya kalau boleh tahu di bidang apa sih Pak berjalannya, mungkin seperti apa? Kalau IKPP itu kan edukasi kaum perempuan, hub, wadah di mana Pak kaum perempuan bisa berjuang bersama. Karena lebih gampang pada waktu kita berjuang bersama dibanding berjuang sendiri-sendiri. Jadi konsep awalnya itu perjuangan kaum ibu, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan otomatis kalau keluarga sejahtera, negeri ini juga sejahtera. Jadi kalau ada yang mau ikut melihat mungkin sekarang ini kan organisasi ini kan baru ada eventnya hari ini. Ini event kedua. Waktu itu kongres yang kedua ini. Apakah ini menjadi sebuah event tahunan nantinya, Pak? Enggak, ini kan momentum. Orang sering lupa bahwa tahun 1926 itu ada yang namanya Kongres Pemuda Indonesia Pertama. Kongres Pemuda Indonesia Pertama itu lahirnya kesadaran persatuan nasional. Pada tahun yang sama NU kan berdiri tahun 1926. Jadi intinya pemuda saat sekarang itu jangan lupa sejarah, dan mereka tidak lupa sejarah. Sejarah akan mencatat peran mereka. Orang selalu terpaku pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928 karena ada hasilnya yang namanya keputusan Kongres Pemuda kedua yang akhirnya berubah menjadi Sumpah Pemuda. Nah, Pak, berarti ini untuk mengingat juga Pak perihal tentang adanya Sumpah Pemuda juga, akhirnya event ini juga diselenggarakan pas di tahun ini. Iya, iya. Pak, melihat dalam acara ini kan kebanyakan juga anak-anak muda gitu. Memang sengaja diikutsertakan Pak untuk anak-anak muda ini supaya berkarya juga, belajar. Ya, berkarya, berdiskusi, melakukan sesuatu bersama untuk kemajuan negeri. Anak-anak muda ini sebenarnya butuh wadah di mana mereka bisa menyalurkan energi mereka untuk memberi sumbangsi bagi pembangunan negeri. Jadi ini yang disiapkan oleh panitia. Ini juga maksud dan tujuan panitia. Nah, lihat kemarin di event hari kedua juga ada namanya Pesenjo memakai baju adat daerah, lalu juga tidak lupa ada dari PBB juga begitu hadir mengisi acara. Mungkin yang ingin disampaikan dari pihak PPI sendiri dengan menghadirkan orang-orang tersebut dengan adanya acara tersebut seperti apa sih Pak? Ya, artinya dunia internasional mengapresiasikan bahwa mereka mau hadir di kegiatan ini, itu apresiasi yang tidak setiap saat bisa didapat. Nah, jadi saya rasa kegiatan ini cukup positif, kalau tidak mau dibilang positif banget. Ini kan dari berbagai daerah nih yang hadir, itu bagaimana yang abang ketahui panitia mengkoordinir mereka hingga bisa hadir di sini tidak hadir? Jadi panitia ini cerdas, mereka hubungi aja perwakilan provinsi yang ada di Taman Mini, ya kan, jalin komunikasi dengan mereka, itu kan sudah merupakan representasi dari Pemdanya masing-masing. Nah itu, jadi yang panitia lakukan ini langkah yang sangat-sangat bijak, sangat cerdas.
Harapannya apa Bang dari acara ini Bang buat masyarakat pemuda-pemudi bangsa Indonesia Bang? Jadi yang paling pertama adalah dulu 1926 dengan segala kesulitan transportasi, kesulitan komunikasi, para pemuda bisa bersatu melakukan kegiatan bersama demi kemajuan negeri. Pada waktu itu belum ada Indonesia, tapi ada semangat persatuan. Kenapa sekarang yang sudah serba mudah, pemuda tidak bisa melakukan hal-hal yang jauh melampaui hal-hal yang dilakukan pada tahun 1926? Itu pesannya. Melihat dari Menteri Kesehatan juga sangat fokus juga nih hadir, apalagi melihat menurut mereka jenis dari anak-anak remaja sekarang apa ya, bisa dibilang ada Mereka tentunya punya data ya, mereka punya data. Nah, menurut mereka jika umpamanya ada masalah, memang kemungkinan ada masalah. Permasalahannya kalau menurut saya adalah anak-anak muda sekarang itu cenderung menutup diri. Gadget ini luar biasa pengaruhnya, positif maupun negatif. Gadget ini mendekatkan yang jauh, tapi sekaligus menjauhkan yang dekat. Nah, ini mereka bisa memberikan saya rasa bukan terapi ya, tapi sekedar penyuluhan bahwa ada hal-hal produktif yang bisa dilakukan daripada menutup diri. Tapi memang anak-anak muda butuh wadah, butuh momentum, butuh kegiatan. Karena kalau kita kasih mereka lepas sendiri, mereka harus lakukan banyak hal sekaligus, tidak bisa. Oke Pak, setelah acara ini selesai, mungkin yang bisa dipelajari KPPI sendiri untuk para remaja muda-mudi sekarang. Jadi begini, tidak ada yang lebih mengerti anak muda daripada keluarganya sendiri, ibunya. Acara ini sebenarnya persembahan dari ibu untuk anak-anaknya, anak-anak muda. Nanti melalui jaringan ibu-ibu ini kemungkinan ini akan dilembagakan, Kemah Pemuda ini akan dilembagakan. Tetapi yang pasti peran ibu-ibu itu akan sangat signifikan. Jadi ini kegiatan yang kalau ini saya sangat-sangat simbiosis antara ibu dengan pemudanya, ibu dengan anak-anaknya. Apakah nanti tahun selanjutnya akan diadakan kembali Pak? Enggak, momentumnya lagi dapat 1928. Tapi mungkin panitia bisa berpikir kegiatan yang agak berbeda ya di tahun berikutnya.